Ketika kita memandang hidup sebagai tantangan, apa yang terlintas dalam pikiran? Sebuah perjuangan, sebuah perjalanan yang penuh rintangan? Pandangan ini wajar, namun seringkali membuat kita melihat hidup sebagai sesuatu yang terjadi pada kita, bukan sesuatu yang kita kendalikan. Padahal, seperti dalam permainan, hidup memiliki aturan, peluang, dan cara untuk dimainkan. Banyak motivator, buku, dan pelajaran kehidupan berfokus pada bagaimana menghadapi tantangan, seakan-akan kita hanyalah pion dalam permainan besar yang tidak kita kendalikan. Namun, bagaimana jika kita mengubah narasi itu? Hidup bukan sekadar tantangan yang harus diatasi. Ia adalah sebuah permainan yang bisa dinikmati, dikuasai, dan dimenangkan dengan pendekatan yang tepat. Permainan hidup ini tidaklah statis. Ia dinamis, berubah sesuai dengan cara kita memainkannya. Ketika kita sadar bahwa hidup menawarkan berbagai level, mulai dari hubungan, karier, hingga pengembangan diri, kita menyadari bahwa setiap level memiliki pola, strategi, dan kesempatan tersembunyi untuk diungkap. Lihatlah diri Anda sebagai pemain dalam permainan besar ini. Sebagai pemain, Anda tidak sekadar bereaksi terhadap dunia di sekitar Anda. Anda merancang langkah, membuat strategi, dan mengambil keputusan yang menentukan arah hidup Anda. Pendekatan ini memberi Anda kekuatan. Anda tidak lagi merasa terjebak dalam permainan, tetapi menjadi bagian dari pembuat aturan. Seorang pemain yang hebat memahami pentingnya fokus, ketenangan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan di saat-saat sulit. Mereka tidak takut membuat kesalahan, karena kesalahan hanyalah bagian dari proses pembelajaran untuk naik ke level berikutnya. Ketika Anda mulai memandang tantangan sebagai peluang untuk meningkatkan skill hidup Anda, maka tantangan itu tidak lagi menakutkan. Mereka menjadi batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar. Dalam permainan, cheat codes seringkali dianggap sebagai cara pintas untuk mencapai tujuan tanpa banyak hambatan. Namun, dalam kehidupan nyata, cheat codes bukanlah tentang memotong jalan atau menghindari tantangan. Sebaliknya, cheat codes adalah prinsip-prinsip universal yang, jika dipahami dan diterapkan, memungkinkan kita untuk bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Cheat codes ini bisa berupa kebiasaan positif, perspektif yang tajam, atau bahkan pola pikir yang memberdayakan. Contohnya, menyadari kekuatan fokus. Apa yang Anda beri perhatian akan tumbuh. Dengan fokus pada hal yang benar, Anda mengarahkan energi Anda untuk menghasilkan hasil terbaik. Membiasakan diri untuk bertindak meski merasa takut. Ketakutan hanyalah alarm mental yang menguji keberanian Anda. Jika Anda memahami ini, Anda tidak akan terhenti oleh rasa takut. Belajar dari setiap kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir permainan, melainkan momen untuk menyusun ulang strategi Anda. Hidup adalah permainan, tetapi bukan tentang siapa yang tercepat atau terkuat. Ini tentang siapa yang paling sadar, paling adaptif, dan paling terhubung dengan aturan permainan. Ketika Anda memahami hidup sebagai permainan yang bisa dimainkan dengan cerdas, Anda berhenti merasa seperti korban keadaan. Anda mulai bertindak sebagai seorang ahli strategi yang merancang masa depannya dengan keyakinan dan tujuan. Seperti kata seorang bijak, hidup adalah seni, dan Anda adalah senimannya. Maka, mainkanlah permainan ini dengan keindahan, kreativitas, dan keberanian yang sepenuh hati. Anda tidak hanya akan bertahan, Anda akan menang. Pikiran manusia adalah alat yang luar biasa, sebuah dunia dalam diri yang tak pernah berhenti bekerja. Namun, apakah kita benar-benar memahami bagaimana pikiran kita beroperasi? Di balik kesadaran sehari-hari, ada lapisan mendalam yang terus memengaruhi keputusan, emosi, dan tindakan kita. Dengan memahami peran pikiran konservatif, sadar, dan subkonservatif, bawah sadar, kita dapat membuka pintu menuju kendali yang lebih besar atas hidup kita. Pikiran sadar adalah pusat logika, analisis, dan keputusan cepat. Ia mengatur bagaimana kita merespons dunia di sekitar kita, apa yang kita katakan, lakukan, dan pikirkan dalam momen-momen tertentu. Namun, pikiran sadar hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya, ada pikiran bawah sadar, yang diam-diam tetapi sangat kuat, menyimpan pola pikir, keyakinan, dan kenangan yang membentuk siapa kita.
Pikiran bawah sadar tidak berdebat atau mempertanyakan. Ia hanya menerima, menyimpan, dan menjalankan apa yang telah ditanamkan di dalamnya. Jika pikiran sadar seperti kapten kapal yang memberi perintah, pikiran bawah sadar adalah mesin yang terus bekerja tanpa henti, mendorong kapal ke arah yang telah ditentukan. Apakah arah itu menuju tujuan Anda, atau malah menjauh darinya, bergantung pada apa yang tertanam di pikiran bawah sadar Anda. Bagaimana kita bisa memanfaatkan hubungan ini untuk mengubah hidup? Kuncinya adalah memahami bahwa pikiran sadar memiliki kekuatan untuk menanamkan ide-ide baru ke dalam pikiran bawah sadar. Ini adalah kode pertama dalam permainan hidup. Pikiran sadar menentukan apa yang ditanam, sementara pikiran bawah sadar menumbuhkannya tanpa protes. Jika Anda terus mengatakan pada diri sendiri, "Saya tidak cukup baik," pikiran bawah sadar akan menganggapnya sebagai kebenaran dan mengarahkan tindakan Anda untuk memvalidasi keyakinan itu. Sebaliknya, jika Anda menanamkan afirmasi positif, seperti, "Saya mampu dan pantas mencapai kesuksesan," pikiran bawah sadar akan bekerja keras untuk mewujudkannya. Realitas yang Anda alami adalah cerminan dari apa yang Anda izinkan untuk tumbuh dalam pikiran bawah sadar Anda. Dalam permainan kehidupan, fokus adalah senjata utama. Pikiran kita seperti taman. Apa yang kita tanam dan rawat akan tumbuh, sedangkan yang kita abaikan akan layu. Jika Anda terus-menerus memusatkan perhatian pada kekhawatiran, rasa takut, atau kemarahan, Anda akan memanen lebih banyak emosi dan pengalaman serupa. Sebaliknya, jika Anda memilih untuk memusatkan perhatian pada impian, harapan, dan peluang, hidup Anda akan bergerak ke arah itu. Ini bukan sekadar optimisme kosong. Ini adalah hukum alam. Pikiran Anda adalah magnet. Apa yang Anda pikirkan secara konsisten akan menarik lebih banyak energi dan pengalaman serupa ke dalam hidup Anda. Oleh karena itu, pertanyaan yang harus Anda ajukan adalah, apakah saya fokus pada apa yang ingin saya kembangkan atau pada apa yang ingin saya hindari? Setiap tantangan dalam hidup memiliki dua wajah. Satu adalah hambatan dan yang lainnya adalah peluang. Bagaimana Anda melihatnya bergantung pada perspektif Anda. Pikiran sadar kita seringkali langsung menilai tantangan sebagai masalah, sesuatu yang menghambat kemajuan kita. Namun, dengan sedikit latihan, kita dapat melatih pikiran bawah sadar untuk melihat tantangan sebagai kesempatan emas untuk tumbuh dan berkembang. Ketika Anda menghadapi situasi sulit, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa menggunakan pengalaman ini untuk menjadi lebih baik? Dengan pendekatan ini, setiap rintangan menjadi batu loncatan menuju tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Anda mulai memahami bahwa kesulitan bukanlah hukuman, melainkan pelajaran, dan seringkali, pelajaran paling berharga datang dari momen-momen paling sulit. Memahami peran pikiran sadar dan bawah sadar adalah langkah awal untuk menjadi master permainan hidup. Pikiran sadar adalah alat untuk memilih jalan Anda, sementara pikiran bawah sadar adalah mesin yang menjalankan perjalanan. Dengan memanfaatkan keduanya secara harmonis, Anda tidak hanya berjalan dalam hidup, Anda menari, bergerak dengan ritme dan keindahan yang Anda ciptakan sendiri. Sebagaimana pepatah mengatakan, ubah pikiran Anda, dan Anda akan mengubah dunia Anda. Bayangkan jika hidup Anda adalah sebuah permainan, dan Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan avatar, karakter yang mencerminkan potensi tertinggi Anda. Avatar ini tidak hanya tentang penampilan luar, tetapi juga tentang jiwa, keyakinan, kebiasaan, dan visi yang membentuk Anda. Mendesain avatar kehidupan adalah seni menyadari bahwa kita selalu memiliki pilihan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, bukan sekadar mengikuti arus kehidupan tanpa arah. Dalam dunia nyata, banyak dari kita yang hidup hanya untuk bertahan. Kita mengejar pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengambil keputusan yang paling aman, dan menjalani rutinitas yang terasa seperti autopilot. Namun, hidup yang hanya berorientasi pada bertahan adalah kehidupan yang setengah dijalani. Bayangkan jika Anda bisa memilih siapa diri Anda, tidak berdasarkan ketakutan atau kekurangan, tetapi berdasarkan apa yang benar-benar membuat Anda merasa hidup. Apa yang membuat Anda tersenyum, bersemangat, dan merasa bahwa hidup ini bermakna? Itulah yang seharusnya menjadi landasan desain avatar Anda.
Avatar yang Anda pilih seharusnya tidak hanya kuat dalam menghadapi tantangan, tetapi juga ceria dalam menikmati kemenangan kecil. Kehidupan yang penuh kegembiraan dan pemenuhan adalah permainan yang dimainkan dengan hati yang penuh, bukan hanya dengan logika bertahan hidup. Seperti dalam permainan video games, avatar Anda dilengkapi dengan atribut, keahlian, dan inventaris unik. Dalam kehidupan nyata, atribut ini adalah minat, kebiasaan, dan keyakinan Anda. Pertanyaannya adalah, apakah atribut-atribut ini dipilih dengan sadar, ataukah terbentuk tanpa disengaja? Minat Anda adalah petunjuk arah hati Anda. Apa yang membuat Anda penasaran? Apa yang Anda nikmati saat melakukannya? Kebiasaan Anda, di sisi lain, adalah program yang menentukan arah hidup Anda setiap hari. Kebiasaan kecil, seperti membaca 10 halaman sehari atau bangun pagi untuk bermeditasi, mungkin tampak sederhana, tetapi mereka membangun momentum besar dalam perjalanan hidup Anda. Keyakinan Anda adalah pilar identitas avatar Anda. Apakah keyakinan Anda memperkuat Anda, atau justru membatasi Anda? Misalnya, keyakinan bahwa saya tidak cukup baik adalah penghalang besar. Sebaliknya, keyakinan bahwa saya terus berkembang setiap hari akan menggerakkan Anda menuju kehidupan yang lebih bermakna. Saat Anda menyadari bahwa setiap minat, kebiasaan, dan keyakinan membentuk siapa Anda memiliki kekuatan untuk mendesain ulang karakter Anda. Anda tidak perlu menerima atribut Anda apa adanya. Anda bisa memolesnya, mengubahnya, dan memilih atribut baru yang lebih selaras dengan visi hidup Anda. Hidup kita tidak dibentuk oleh keputusan besar sesekali, melainkan oleh ribuan keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Setiap kali Anda memilih untuk berolahraga atau menunda-nunda, membaca buku atau menonton televisi, berbicara dengan rasa syukur atau mengeluh, Anda sedang membentuk karakter avatar Anda. Namun, tidak semua keputusan kecil tampak signifikan. Seringkali, mereka terasa remeh, tetapi ingatlah, setetes air yang jatuh terus-menerus bisa melubangi batu. Begitu pula, kebiasaan kecil yang konsisten memiliki kekuatan besar untuk mengubah arah hidup Anda. Peluang baru tidak datang secara kebetulan, mereka datang dari tindakan Anda. Saat Anda mendesain avatar Anda untuk menjadi seseorang yang selalu belajar, selalu tumbuh, dan selalu terbuka terhadap pengalaman baru, dunia Anda akan berubah. Anda akan menemukan diri Anda berada di tempat dan waktu yang tepat untuk mendapatkan peluang yang sebelumnya tampak mustahil. Mendesain avatar kehidupan bukanlah tentang menjadi orang lain, tetapi menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Ini adalah proses yang membutuhkan kesadaran, keberanian, dan komitmen. Anda memiliki kendali atas minat yang Anda kejar, kebiasaan yang Anda tanam, dan keyakinan yang Anda pegang. Dengan setiap langkah, Anda semakin mendekati visi Anda tentang kehidupan yang penuh makna. Hidup adalah panggung, dan Anda adalah sutradara serta aktornya. Jadi, desainlah peran Anda dengan sepenuh hati. Jadikan avatar Anda simbol dari apa yang Anda impikan, dan biarkan setiap keputusan membawa Anda lebih dekat ke tujuan besar Anda. Ingat, Anda bukan hanya pemain dalam permainan hidup ini, Anda adalah pencipta dari permainan itu sendiri. Bayangkan sebuah pintu di dalam diri Anda, pintu yang tidak hanya menghubungkan Anda dengan kejeniusan Anda sendiri, tetapi juga dengan energi tak terbatas yang mengalir di alam semesta. Pintu ini adalah pikiran superkonservatif, lapisan terdalam dari kesadaran Anda, tempat di mana ide-ide luar biasa lahir, solusi brilian muncul, dan inspirasi tanpa batas tersedia. Dengan mengenali dan mengakses potensi pikiran superkonservatif, Anda dapat melampaui keterbatasan yang selama ini Anda percayai. Pikiran superkonservatif melampaui pikiran sadar dan bawah sadar. Jika pikiran sadar adalah navigator, dan pikiran bawah sadar adalah mesin yang menggerakkan kapal, pikiran superkonservatif adalah samudra yang menawarkan jalur-jalur baru menuju kemungkinan tanpa batas. Ini adalah dimensi di mana Anda terhubung dengan intuisi, kreativitas, dan sumber energi universal yang melampaui logika dan nalar. Ketika Anda berada dalam pikiran superkonservatif, Anda tidak hanya bekerja dengan kemampuan Anda sendiri. Anda seolah-olah mengetuk energi alam semesta yang lebih besar, sebuah aliran kekuatan yang memungkinkan Anda berpikir lebih luas,
bertindak lebih efektif, dan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Potensi ini tersedia untuk semua orang, tetapi hanya sedikit yang menyadarinya, apalagi menggunakannya secara sadar. Bagaimana kita membuka pintu menuju pikiran superkonservatif? Salah satu caranya adalah melalui meditasi dan visualisasi. Meditasi adalah seni mengosongkan pikiran, menciptakan ruang di mana intuisi dan inspirasi dapat mengalir tanpa gangguan. Saat Anda bermeditasi, Anda menenangkan pikiran sadar dan menyeimbangkan pikiran bawah sadar, memungkinkan akses ke lapisan superkonservatif. Visualisasi, di sisi lain, adalah cara untuk memprogram pikiran superkonservatif. Ketika Anda membayangkan tujuan Anda dengan jelas, lengkap dengan emosi positif yang menyertainya, pikiran superkonservatif menerima gambar ini sebagai kenyataan yang sedang terjadi. Ini menciptakan resonansi antara visi Anda dan energi universal, menarik peluang, ide, dan solusi yang sejalan dengan visi itu. Bayangkan seolah-olah Anda sedang mengunduh inspirasi langsung dari semesta. Itulah kekuatan visualisasi yang dilakukan dengan niat penuh. Ketika Anda mulai terhubung dengan pikiran superkonservatif, Anda akan merasakan sebuah pola yang luar biasa. Hidup Anda mulai dipenuhi oleh kebetulan yang tampaknya ajaib. Anda mungkin memikirkan sesuatu, dan seseorang menawarkan bantuan yang Anda butuhkan. Anda mungkin menghadapi tantangan, tetapi tiba-tiba solusi yang sempurna muncul dengan sendirinya. Momen-momen seperti ini bukan kebetulan semata. Mereka adalah tanda bahwa Anda sedang berada dalam aliran atau sinergi dengan energi universal. Ketika Anda hidup dalam aliran ini, Anda tidak lagi merasa harus melawan arus kehidupan. Sebaliknya, Anda mengikuti arus dengan percaya diri, mengetahui bahwa setiap langkah Anda, bahkan yang tampaknya kecil atau tak berarti, membawa Anda lebih dekat ke tujuan besar Anda. Pikiran superkonservatif adalah salah satu alat paling berharga dalam permainan kehidupan. Ini adalah tempat di mana keajaiban terjadi, bukan karena keberuntungan, tetapi karena Anda telah membuka diri terhadap potensi penuh Anda. Dengan memanfaatkan kekuatan ini, Anda melampaui batasan diri, menciptakan solusi kreatif, dan menarik peluang yang sebelumnya tampak tidak mungkin. Jadi, mulai sekarang, jangan hanya mengandalkan pikiran sadar atau bawah sadar Anda. Ambil waktu untuk bermeditasi, visualisasikan tujuan Anda, dan percayalah pada kekuatan yang lebih besar yang mengalir melalui Anda. Ingatlah, hidup adalah permainan yang lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Dan dengan pikiran superkonservatif, Anda memiliki kunci untuk membuka potensi tak terbatas dalam diri Anda. Dalam setiap permainan, ada tantangan yang harus dihadapi, musuh yang harus dikalahkan, dan rintangan yang tampaknya tak terpecahkan. Hidup tidak berbeda. Ada saat-saat di mana kita terjatuh, terluka, atau merasa kehilangan arah. Namun, di balik setiap energi negatif yang menghampiri kita, tersembunyi peluang untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan transformasi. Energi negatif bukanlah akhir dari perjalanan. Ia adalah bahan mentah yang, jika dikelola dengan bijaksana, dapat diubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Tidak ada kehidupan tanpa tantangan. Sama seperti pemain dalam permainan yang tidak bisa menghindari level sulit atau musuh tangguh, kita tidak bisa menghindari saat-saat sulit dalam hidup. Kekalahan, kegagalan, dan kekecewaan adalah bagian dari permainan ini. Tetapi apa yang memisahkan mereka yang kalah dari mereka yang menang adalah bagaimana mereka merespons saat menghadapi rintangan. Ketika Anda menghadapi tantangan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akhir, ataukah ini awal dari sesuatu yang lebih besar? Dalam setiap kekalahan, ada pelajaran yang tertanam. Dalam setiap kegagalan, ada benih keberhasilan yang menunggu untuk tumbuh. Tantangan hidup adalah cara semesta mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Energi negatif, meskipun terasa menyakitkan, adalah bentuk energi yang kuat. Saat kita marah, kecewa, atau sedih, energi itu dapat melumpuhkan kita atau mendorong kita. Kuncinya adalah mengubah energi ini menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan. Proses ini dimulai dengan mengakui emosi tersebut. Jangan menyangkal rasa sakit Anda. Alih-alih, akui keberadaannya dan tanyakan, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Transformasi energi negatif menjadi kekuatan,
adalah seni mentransmutasi rasa sakit menjadi inspirasi. Seorang atlet mungkin menggunakan kritik atau kekalahan sebagai motivasi untuk melatih lebih keras. Seorang seniman mungkin menuangkan emosi mereka ke dalam karya yang menyentuh hati orang lain. Dalam setiap rasa sakit, ada potensi untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa jika kita bersedia untuk mengubah perspektif kita. Ketahanan emosional bukanlah sesuatu yang datang secara alami. Ia adalah keterampilan yang dibangun dari pengalaman menghadapi kesulitan. Setiap kali Anda menghadapi rasa sakit dan memutuskan untuk tidak menyerah, Anda memperkuat otot emosional Anda. Anda belajar untuk berdiri lebih kuat dan bertahan lebih lama dalam menghadapi badai kehidupan. Namun, lebih dari sekadar bertahan, kecerdasan emosional memungkinkan Anda untuk memahami, mengelola, dan memanfaatkan emosi Anda, baik yang positif maupun negatif. Orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi tidak menghindari emosi negatif, tetapi menggunakannya sebagai kompas. Ketika mereka marah, mereka bertanya, "Apa yang perlu saya perbaiki?" Ketika mereka sedih, mereka bertanya, "Apa yang saya butuhkan untuk sembuh?" Ketahanan emosional memberi Anda kekuatan untuk melangkah maju. Kecerdasan emosional memberi Anda arah. Keduanya, jika dikembangkan, akan mengubah energi negatif menjadi alat yang tidak hanya membantu Anda bertahan, tetapi juga berkembang. Energi negatif adalah bagian dari permainan kehidupan, tetapi Anda tidak perlu membiarkannya menguasai Anda. Dengan memilih untuk mengakui, memahami, dan mengolah energi ini, Anda dapat mengubahnya menjadi kekuatan yang mendorong Anda ke level berikutnya. Jangan takut akan rasa sakit atau kekecewaan. Mereka hanyalah tanda bahwa Anda sedang berada di tengah perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi Anda lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Tantangan adalah bahan bakar, dan kegagalan adalah batu loncatan. Jadi, hadapi setiap rintangan dengan keberanian dan keyakinan, dan ingatlah, di dalam setiap kesulitan, ada peluang tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan. Anda adalah alkemis dalam permainan hidup Anda, mampu mengubah apa yang tampak seperti kerugian menjadi kekayaan yang tak ternilai. Hidup seringkali terasa seperti arus sungai yang deras. Kita mendapati diri berusaha melawan arus, mencoba mengontrol hasil, memaksakan kehendak pada keadaan, dan menahan perubahan. Namun, semakin keras kita melawan, semakin besar tekanan yang kita rasakan. Seni non-resistansi mengajarkan kita untuk berhenti bertarung melawan arus, tetapi belajar mengalir bersamanya, bukan dengan pasif menyerah, melainkan dengan penerimaan aktif yang penuh kedamaian dan kekuatan. Air adalah guru terbaik dalam hal non-resistansi. Ketika menghadapi batu di tengah aliran, ia tidak berusaha memindahkannya atau menghancurkannya. Sebaliknya, ia dengan tenang mengalir di sekitarnya, melanjutkan perjalanannya tanpa kehilangan esensi. Sama seperti air, kita juga dapat belajar untuk menerima hambatan tanpa menyerah pada ketidakberdayaan. Non-resistansi bukan berarti Anda tidak memiliki arah. Seperti air yang tetap bergerak menuju samudra, Anda tetap dapat memiliki tujuan. Tetapi perbedaan utamanya adalah bagaimana Anda sampai di sana dengan damai, tanpa memaksakan kehendak, dan tanpa membiarkan hambatan menghentikan Anda sepenuhnya. Banyak orang salah mengartikan non-resistansi sebagai sikap pasif, menyerah pada keadaan tanpa berbuat apa-apa. Padahal, non-resistansi adalah tindakan yang sangat aktif. Ini adalah seni menerima kenyataan saat ini dengan penuh kesadaran, tanpa penolakan emosional, dan bertindak dari posisi yang lebih bijak dan tenang. Misalnya, ketika Anda menghadapi situasi sulit, Anda bisa memilih untuk marah, cemas, atau takut, tetapi emosi ini hanya akan menguras energi Anda. Sebaliknya, non-resistansi mengajarkan Anda untuk menerima situasi tersebut apa adanya terlebih dahulu. Dengan menerima, Anda membuka ruang dalam pikiran Anda untuk melihat solusi yang mungkin tersembunyi di balik kekacauan. Anda bertindak, tetapi bukan dari tempat reaksi yang panik, melainkan dari ketenangan yang penuh kekuatan. Tantangan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Tetapi bagaimana jika kita berhenti melihat tantangan sebagai musuh dan mulai melihatnya sebagai guru? Non-resistansi mengajarkan kita untuk merangkul setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang.
Ketika Anda menghadapi badai kehidupan dengan ketenangan, Anda tidak hanya bertahan, Anda tumbuh. Adaptasi adalah kunci dalam menghadapi perubahan. Ketika Anda bersedia untuk menyesuaikan diri, bukan karena terpaksa, tetapi karena Anda memahami bahwa hidup adalah proses yang terus berubah, Anda menemukan bahwa kekuatan sejati Anda ada dalam fleksibilitas. Anda menjadi seperti pohon yang lentur saat angin kencang, tidak patah tetapi semakin kokoh karena berakar lebih dalam. Non-resistansi bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan tertinggi. Dalam penerimaan yang tulus, ada kebebasan dari penderitaan yang tidak perlu. Dalam mengalir bersama kehidupan, ada rasa damai yang tidak tergoyahkan. Dan dalam ketenangan yang muncul dari non-resistansi, ada kemampuan untuk melihat jalan baru yang tidak terlihat sebelumnya. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana kita, tetapi itu tidak berarti kita harus tersesat. Dengan belajar untuk mengalir seperti air, menerima kenyataan dengan bijaksana, dan bertindak dengan tenang, kita menemukan bahwa kekuatan sejati bukanlah memaksakan kehendak, tetapi kemampuan untuk bekerja selaras dengan kehidupan itu sendiri. Hidup bukanlah sesuatu yang harus dilawan. Itu adalah tarian yang harus dialirkan dengan penuh percaya diri dan cinta. Bayangkan hidup sebagai permainan kompleks yang dirancang untuk menantang, menginspirasi, dan mengembangkan potensi terdalam Anda. Setiap hari adalah level baru, penuh teka-teki untuk dipecahkan, musuh untuk dihadapi, dan hadiah yang tersembunyi menunggu ditemukan. Namun, hanya mereka yang bermain dengan kesadaran dan tujuan yang dapat menguasainya. Mengarungi hidup dengan kesadaran yang tajam dan niat yang jelas adalah seperti memiliki peta harta karun dan alat-alat terbaik untuk mencapai kemenangan. Cheat codes kehidupan bukanlah jalan pintas, melainkan prinsip-prinsip bijak yang mempercepat perjalanan Anda menuju kebijaksanaan dan keberhasilan. Dengan persepsi yang benar, Anda dapat melihat tantangan sebagai peluang. Dengan mendesain avatar kehidupan yang autentik, Anda menciptakan versi diri yang selaras dengan impian Anda. Mengakses potensi superkonservatif melalui meditasi dan intuisi memberi Anda akses ke sumber energi dan inspirasi yang lebih tinggi. Saat Anda mentransmutasi energi negatif menjadi kekuatan, Anda menjadi alkemis emosional yang mampu mengubah rasa sakit menjadi kemajuan. Dan melalui seni non-resistansi, Anda belajar mengalir bersama kehidupan, menghadapinya dengan damai, namun tetap penuh tekad. Kombinasi dari semua ini adalah strategi sempurna untuk menavigasi hidup dengan keyakinan dan keunggulan. Setiap pagi adalah halaman kosong yang menunggu untuk ditulisi. Anda memiliki kuas, cat, dan kanvas kehidupan. Apakah Anda akan melukis gambaran yang sama berulang kali, ataukah Anda akan mencoba sesuatu yang baru? Kesadaran adalah tentang menyadari bahwa Anda adalah pencipta dalam permainan ini, bukan hanya penonton pasif. Ketika Anda bangun setiap hari, tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin saya ciptakan hari ini? Bagaimana saya bisa bermain lebih baik, lebih bijak, lebih penuh kasih? Dengan niat seperti itu, setiap langkah menjadi berarti, setiap tindakan menjadi bagian dari narasi yang lebih besar. Hidup yang dijalani dengan kesadaran penuh berbeda dari hidup yang hanya dilalui tanpa arah. Kesadaran memberi Anda kekuatan untuk melihat segala sesuatu dengan kejernihan. Bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang yang tersembunyi di baliknya. Niat yang jelas memberi Anda arah. Itu adalah kompas yang membimbing Anda di tengah-tengah kerumitan hidup. Bayangkan Anda memegang kendali penuh atas permainan ini. Anda tahu kapan harus bergerak maju, kapan harus berhenti sejenak untuk refleksi, dan kapan harus mengubah strategi. Anda tidak lagi hidup dengan kebingungan atau ketakutan, tetapi dengan rasa ingin tahu yang tak terpadamkan dan keyakinan yang mendalam bahwa Anda mampu menghadapi apapun yang datang. Menguasai permainan hidup bukan tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang bermain dengan kesadaran, keberanian, dan cinta. Anda adalah pemain yang dirancang untuk menang, bukan dalam arti mengalahkan orang lain, tetapi dalam arti mencapai potensi tertinggi Anda. Dengan setiap langkah yang penuh kesadaran, Anda menciptakan hidup yang penuh arti. Jadi, bangunlah setiap hari dengan rasa syukur untuk kesempatan bermain lagi. Mainkan permainan ini dengan sepenuh hati, dengan niat yang jelas, dan dengan pemahaman bahwa hidup adalah hadiah, bukan beban. Dan ketika Anda melihat ke belakang suatu hari nanti,
Anda akan tahu bahwa Anda tidak hanya hidup, tetapi Anda telah benar-benar bermain dan menang dalam permainan ini. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.